pertanyaannya bagus banget tadi dari Bunda. Kalau umpamanya pinjaman itu dipakai untuk ibadah kayak umroh, kayak haji ya. Kita mau jawab tapi jangan galau, jangan baper ya. Karena Islam itu penuh cinta. Penuh cinta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di studio ataupun pemirsa dimanapun Anda berada, rezekinya barokah. Amin. Rezekinya berlimpah ruah. Amin. Bisa kebeli sawah. Amin. Pergi haji berangkat ke Mekah. Udah kenceng banget. Pengen ke Mekah pengen? Mau ke Mekah mau? Mau. Udah punya duitnya? Ngojay dah tuh. Ada pertanyaan. Bagaimana ketika kita meminjam uang, apalagi sekarang mudah banget kayak Elsa tadi, wah KTP orang main dipotoin, didodotin ke pinjol lain. Ntar ketempuhan Bang siapa Damar. namanya? Bang Damar. Lagi naik motor, toto priwit, wih tagih di ya, banyak lembaga yang begitu menawarkan kemudahan untuk kita memakai jasanya. Nauzubillah, riba namanya. Apabila segala sesuatu itu mendatangkan manfaat kepada orang yang meminjamkannya, fahuwa haram, fahuwa riba, itu adalah riba. Ya, lalu bagaimana? Kita ini pengen umroh, pengen haji, nggak punya duit. Ingat, orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh adalah yang istita'ah, yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak diwajibin. Ittifaqul ulama mengatakan, sepakat para ulama, apabila orang tidak memungkinkan untuk wusul ila Makkah, belum sampai ke Mekah karena memang tidak mampu sama sekali, maka ia tidak diwajibkan untuk haji dan umroh. Berbeda contohnya, pengen pinjem karena kita punya nih kemampuan buat bayar. Itu boleh karena termasuk istita'ah. Yakin bisa dilunasin, itu utangnya. Begitu. Ini kan kadang kita pengen pinjemnya doang ya Bun. Iya, bayarnya susah. Ingat utangnya pas lagi sholat. Allahu Akbar, ya utang seblak belum dibayar. Sami Allahu liman hamidah, ya jemuran belum diangkatin. Karena hati-hati, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah. Punten, sekarang riba ini udah merasuk di tengah-tengah masyarakat Bang. Kalau ada di Bogor nggak tahu ada apa nggak nih istilahnya Bang Deprok atau Bang Emok. Ya dia pada kencang banget. Ada Bang Deprok ada. Ya Allah tiap hari ngedeprok. Ya Allah pinjem sekian besok dibayarnya sekian. Nauzubillahimin. Minta sama Allah biar mudah rezekinya insya. Karena kenapa? Namanya perzinaan, pergaulan bebas nggak mengenal batas, riba di mana-mana. Akhirnya apa? Terjadi banyak bencana, terjadi banyak musibah. Mengapa? Orang sedih ketawa. Bencana kerap melanda. Sudahkah kita membaca? Oleh karenanya mudah-mudahan semuanya ini terbebas daripada riba, terbebas daripada hutang piutang yang dapat menyulitkan kehidupan kita. Insya Allah. Itu Bang Melki. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ar-Rahim. Semua boleh bertanya. Kalau masih ada yang baper, ada yang jungle nih hatinya nih. Silakan kalau Ada yang mau nanya. tanya. Siapa? Silakan. Aku mau samperin, mau tanya. Udah silakan. Memang dari tadi Bang Melki, wajahnya tuh kayaknya banyak pertanyaan gitu. Waduh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari tadi Bunda. Benar. Ya iya dari tadi. Maksudnya ini dari majelis taklim mana? Masih Taklim Bogor. Oh Bogor, iya. Saya akan Apa? Iya. Nama saya Ibu Mas Rofa. Pertanyaan saya Hmm. adalah, Tuh lihat ke kamera. dadah. Tanya. Ya. Sambil tanya, Bun. Pertanyaan saya adalah Bunda, dalam keluarga itu punya utang. Tapi dalam keluarga itu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang nagih tuh. Nagih utang, kan keluarga bingung. Iya. Lah, lalu yang punya utang itu baru bicara, baru cerita. Baru ngaku. Terus itu harus diselesaikan atau didiamkan
atau gimana permasalahannya itu di Harus dibayar sih. Bu. Harus dibayar. Ya. keluarga yang menyelesaikan atau gimana? Oh. nih? Iya, keluarga yang menyelesaikan apa yang punya hutang yang nyelesain Iya, benar. gitu pertanyaannya. Maksudnya begitu, Ah, Bu. iya, Iya, dah. aduh, iya, Masya Allah, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Cukup. Ya udah dari tadi kan ya? Iya dari tadi. Ya udah, silahkan duduk deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Terima Melki, kasih. sama-sama pertanyaannya bagus nih. Agak Dan memang malu-malu, banyak. agak malu-malu sih. Agak ibunya. malu-malu ya. Jadi banyak juga pertanyaan. Waduh. Giliran nggak dipakai mic-nya bilang gitu ya. Iya, nggak kedengeran soalnya ya. Tapi ini wajah-wajah yang insya Allah kalaupun punya hutang bisa dibayar insya Allah. Amin ya robbal alamin. Gimana caranya punya hutang kemudian keluarga nggak tahu. Iya. Satu masa yang nagih ke rumah sehingga semua orang jadi tahu, semua yang ada di rumah jadi tahu. Tentunya yang pertama tadi tuh faktubuhu yang Allah perintahkan bahwa ketika kita punya pinjaman, kita punya hutang, maka wajib untuk dicatat. Kalau sekira-kira memang tiba-tiba keluarga jadi tahu, ya sampaikan apa adanya. Jangan jadi bohong. Karena kalau bohong akan nanti jauh dari kebaikan. Kata Nabi, iyyakum bisidqi. Ayo kita jadi orang biar jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Lalu yang bayar siapa? Bu? Ya. Bunda? Iya. Ibu yang punya hutang. Atau mohon maaf suami punya hutang, ibu nggak tahu, tiba-tiba ada jiron tetangga orang datang ke sini temu ibu, bilang nih suaminya punya hutang sekian, ibu mau bayarin apa enggak? Lu pada geleng-geleng. Geleng-geleng bang. Ibu nggak mau Nggak kali ada ini yang ya. redo ini kayaknya ngebayarin. Bun, Ya. mau tanya lagi. Bunda yang berhutang, satu masa lagi nggak punya duit, ada orang yang lagi hutang ke rumah, ada suami di rumah. Terus kira-kira Bunda berharap Bunda yang bayar apa suami yang bayarin? Suami. Enak banget ya. Gimana adilnya ini ya subhanallah. Artinya apa? Kalau kita mau berhutang dalam keluarga, dalam rumah tangga, memang sebaiknya selain dicatat komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan suami. Karena kalau memang itu kebutuhan keluarga, alangkah baiknya didiskusikan, dikomunikasikan. Karena kenapa? Karena kan kita tidak semuanya hidup. Kita minjem duit sekarang belum tentu bisa hidup sampai besok. Jadi kalau kita sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada suami, nih saya punya hutang, kalau hutang itu saya udah keburu meninggal dunia, tolong bayarin. Kenapa? Karena meskipun kita banyak kebaikannya, bahkan orang yang mati syahid sekalipun, selama dia punya hutang, tetap hutang itu semua akan dibawa nanti sampai di negara, yaitu negara di mana? Negara akhirat, Bang. Jadi hati-hati. Jadi pertama sebaiknya sampaikan, komunikasikan supaya yang keluarga juga tahu. Jadi kalau kita meninggal dunia, insya Allah hutangnya itu bisa segera dibereskan oleh ahli waris. Jangan sampai kita diam-diam, akhirnya banyak yang datang, orang keluarga tahu kita punya hutang, mereka angkat tangan nggak mau bayar. Iya. Hati-hati nih, karena hutang itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Muflis, Bu, muflis. Ada yang angkat tangan. Ustazah, tapi di rumah saya punya mukhlis katanya. Bapak muflis. Beda. Oh beda sama ya. orang. Muflis itu apa? Ditanya oleh baginda Rasul, wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Sahabat sahabat menjawab, yang muflis itu artinya bangkrut. Bangkrut orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya uang. Kata baginda Rasul, bukan. Orang yang bangkrut di negeri akhirat adalah orang dia datang membawa amal ibadahnya, dia membawa amal kebaikannya, tapi ketika dia ingin menerima amal kebaikannya, ada orang kejauhan lari. Jangan kasih amal kebaikannya. Kenapa? Karena urusan hutang di dunia belum beres sama saya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya pahala yang mau kita terima diserahkan kepada orang tersebut. Jadi ala kulli hal berhutang silahkan, tapi komunikasikan dengan keluarga supaya mereka tahu kalau memang kita nggak ada umur, maka mereka bisa membantu kita dalam menyelesaikan. Ahli warisnya ya. Bang. Jangan meremehkan utang piutang loh. Serem kalau nggak bisa lunasin ya. Makanya mungkin ada hikmahnya kalau hutang itu harus dicatat Harus itu ya Bunda ya. Betul. Iya. Wah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Silakan yang mau nanya siapa lagi? Ayo. Bertanya, Waduh. aja. Wah ini, Ibu apa ibu ini? ayo. Oke, ibu boleh. Ibu punya mic sendiri bawa dari rumah apa pakai mic kita nih? Jangan-jangan ibu vokalis, ya kan? Iya, siapa namanya nih Bunda?
Ibu Nenghan dari Taklim Bogor. Iya, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kenalin namanya ya. Iya, boleh kenalan. boleh. Saya Ya, Melki. Ibu kenalan dulu siapa namanya. Aduh. Bu Nenghan ya dari Bu Bogor. Nenghan. Bu Oh, Nenghan. Majelis Taklim Bogor ya. Iya. Ya. Pertanyaannya apa nih Bunda? Ini mau nanya tentang pinjaman online ya. Wih, Bunda. bagus banget nih pertanyaan ini. Belum, Bang. Belum apa-apa. Saya bisa baca. Kan iya minjem online melalui itu ya, HP gitu. Ya. Terus belum bayar tuh telat hanya 1 hari. Oh, telat cuma 1 atau hari, 2 hari. Tapi dia meneror saya dengan cara kekerasan, mengancam gitu. Kan saya takut ya gimana. Saya juga Dia juga mengancam sama itu nomor HP tetangga saya, anak saya semua. Bagaimana Bunda itu cara menyikapinya menghadapi orang yang seperti ini? Saya tuh tanggung jawab mau Jadi bayar. yang nagih ini sudah debt collector nih. Iya. Udah pakai orang-orang bayaran iya, nih. dia kejam. Kejam ya, Ngancam, Bu? iya. Ngancam. Iya, padahal cuma telat 1 hari loh. Iya Bu, tapi 1 hari kalau jumlahnya banyak ya Bu. ya. Terima kasih Jadi Bunda. gimana cara menyikapinya Bunda? Ya. Tolong ya. Bagus banget Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Bunda.